Presiden Prabowo Subianto ternyata dilaporkan mengorbankan data pribadi masyarakat Indonesia untuk menurunkan tarif impor Amerika. Ternyata Presiden RI Prabowo Subianto mengorbankan data pribadi masyarakat Indonesia untuk menurunkan tarif impor Amerika Serikat. Diketahui Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sepakat untuk menurunkan tarif impor dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Pemerintah Amerika Serikat akhirnya menurunkan tarif balas dendam buat Indonesia dari semula 32% jadi 19%. Tapi sebagai gantinya, barang-barang Amerika Serikat yang masuk ke tanah air itu nggak dikenain biaya. Nggak cuman itu, Indonesia juga bakal hapus semua hambatan non-tarif dan borong berbagai macam produk dari negeri Paman Sam. We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart. And we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong resmi divonis penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Hukuman itu dijatuhkan setelah hakim menyatakan Tom Lembong bersalah atas dugaan korupsi kegiatan impor gula. 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer. Pemirsa, Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Kita beralih informasi, ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong divonis 4,5 tahun penjara. Majelis Hakim menilai Tom Lembong bersalah melakukan korupsi dalam kegiatan importasi gula. Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan dia mengatakan God works in a mysterious way. Barreskrim Polri menegaskan penghentian penyelidikan dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo yang dilaporkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA sudah benar. Brosis, sebelum gue ajak lo ngebedah videonya, gue mau lempar satu pertanyaan dulu. Gimana nilai lo soal performa Pak Prabowo setelah hampir setahun pegang kendali NKRI? Kalau menurut lo beliau kinerjanya udah memuaskan, mungkin lo sudah salut sama operasi tangkap koruptor belakangan ini dan beberapa indikator ekonomi yang kelihatan naik. Itu juga sah aja karena faktanya ada sektor yang memang bergerak maju semenjak kepemimpinan beliau. Tapi kalau lo merasa performanya biasa aja, bahkan cenderung bikin kening, berkerut alasan lo juga bisa dianggap valid. Karena mulai dari janji debat presiden, kayaknya Pak Prabowo ini seperti menjilat ludah sendiri. Bagaimana tidak? Soal kerahasiaan data negara yang dia wanti-wanti pas debat Capres-Cawapres. Belakangan ini ternyata diinfokan lagi viral karena isu penjualan data ke Amerika buat nego tarif impor. Terus akhir-akhir ini beliau juga ikut campur drama pembebasan Tom Lembong padahal vonis 4 tahun udah ketok palu. Banyak yang curiga ini strategi gemukin koalisi sambil ngasih kode biar Tom Lembong dan Anies Baswedan bisa tahu diri. Belum selesai di situ ada kisah nikel di Raja 4. Ada yang bilang masalah izin tambang itu warisan rezim sebelumnya, tapi ada juga yang nuding pemerintah sekarang sengaja buka pintu buat investor asing termasuk Tiongkok. Tambah lagi cerita PPATK blokir rekening tidur dan kabar bakal ada penyitaan tanah nganggur 2 tahun. Headline kayak gini bikin publik bingung mana langkah beres, mana kontroversi semata. Di luar isu berat tadi masih ada yang ringan tapi rame kayak heboh bendera One Piece sampai tagar Indonesia, gelap yang bikin lini masa panas. Semua ini ngumpul jadi paket combo yang harus kita kupas tuntas biar nggak cuma termakan clickbait. Jadi di video kali ini kita bakal tarik satu benang merah dari semua kejadian barusan. Apakah tahun perdana Pak Prabowo bikin bangga atau justru sinyal lampu merah buat masa depan Republik? Stay tune, cek fakta bareng gue. Dan siap-siap mikir, kritis tanpa berpihak pada siapapun. Presiden RI Prabowo Subianto diduga ingin menambah kekuatan politik hingga menyelamatkan Hasto Kristianto dan Tom Lembong dari kasus hukum. Diketahui Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang divonis 3,5 tahun penjara karena kasus penyuapan terhadap Komisioner KPU RI. Sementara mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong mendapatkan abolisi atas vonis 4,5 tahun penjara yang diputus hakim. Sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto mendapatkan kritikan. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Bivitri mengatakan Prabowo telah melakukan politisasi hukum yang diselesaikan lewat politik. Menurut Bivitri, proses hukum seharusnya tetap dijalankan melalui mekanisme biasa seperti banding.
bukan justru diselesaikan melalui abolisi maupun amnesti. Pemberian ampunan baik amnesti untuk terpidana Hasto Kristianto dan abolisi untuk Tom Lembong oleh Presiden Prabowo mengejutkan publik. Pasalnya keduanya terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kekurangan kepemimpinan Prabowo selama hampir setahun, menurut kebanyakan rakyat, yaitu 1. Prabowo masih berada di bawah bayangan Jokowi. Bro, pertama-tama, yang paling mencolok dari hampir setahun masa kepemimpinan Pak Prabowo adalah kenyataan bahwa beliau masih berada dalam bayang-bayang Pak Jokowi. Setiap kali ada pidato resmi, apalagi yang disorot publik, pernah ada kalimat hidup Jokowi yang diselipkan. Nggak heran kalau masyarakat mulai bisik-bisik, nanya-nanya. Ini bentuk penghormatan tulus atas dukungan politik waktu Pilpres kemarin, atau semacam strategi jaga perasaan politik karena anak Pak Jokowi, Mas Gibran selalu mendampingi. Kehadiran Gibran di samping Prabowo dalam banyak momen penting justru bikin aura kepresidenan seolah dibagi dua, bikin publik makin susah ngebedain mana keputusan pribadi Prabowo dan mana warisan Jokowi yang tetap dilanjutkan. Efeknya cukup terasa. Banyak kebijakan strategis Prabowo yang akhirnya dinilai cuma sekadar nerusin atau nerjemahin ulang visi Jokowi dalam kemasan baru. Nggak sedikit yang menilai kepemimpinan Prabowo belum berani tampil dengan identitasnya sendiri karena terlalu fokus menjaga kontinuitas, bukan berinovasi. Buat pendukung setia, kontinuitas dianggap penting untuk jaga stabilitas dan kelanjutan pembangunan. Tapi buat yang lebih kritis, ini justru sinyal alarm. Apakah Prabowo memang belum siap keluar dari bayang-bayang itu? Apakah beliau sedang memainkan politik aman agar tidak memutus simpul kekuasaan lama? Kalau terus begini, pertanyaan soal siapa sebenarnya yang memimpin negara ini bisa makin ramai dibahas, apalagi di tahun-tahun krusial menjelang 2029 nanti. Nomor 2, kabinet Prabowo isinya orang titipan dan penjilat. Kedua, yang juga cukup jadi sorotan publik adalah soal susunan kabinet. Prabowo yang dinilai masih terlalu banyak diisi oleh kursi titipan. Maksudnya, beberapa menteri yang duduk di kabinet hari ini bukan dipilih karena kompetensinya atau pengalaman langsung di bidang yang ia tangani, melainkan lebih karena pertimbangan politik hasil dari kesepakatan koalisi, balas budi, atau jatah partai. Nah, ini bukan isu baru dalam politik Indonesia, tapi harapan masyarakat sempat naik saat Prabowo menjanjikan akan membentuk kabinet profesional yang bisa bekerja cepat dan tepat. Sayangnya, harapan itu sampai hari ini belum sepenuhnya kelihatan terwujud. Banyak figur yang secara kasat mata nggak nyambung antara latar belakangnya dengan pos kementerian yang mereka pegang, dan ini bikin masyarakat jadi skeptis dengan efektivitas pemerintahan secara keseluruhan. Padahal isu ini udah sempat memanas sejak Januari lalu ketika wacana reshuffle mulai berembus. Publik berharap bakal ada gebrakan, minimal 1-2 pos kementerian diganti dengan figur yang lebih relevan dan punya rekam jejak yang jelas. Tapi sampai Agustus, belum ada perubahan signifikan yang bikin rakyat lega. Akibatnya, muncul pertanyaan-pertanyaan sinis dari masyarakat. Ini menteri kerja beneran atau cuma jagain jatah politik? Beberapa kementerian terlihat jalan di tempat, kebijakannya setengah matang, atau malah sibuk pencitraan sendiri. Di dalam birokrasi pun efeknya terasa banyak. ASN bingung ambil keputusan karena tahu bos mereka bukan ahli dan mungkin juga belum tentu punya pengaruh penuh di dalam struktur kementerian. Situasi kayak gini bikin kerja pemerintah kelihatan tambal sulam dan reaktif, bukan berbasis perencanaan jangka panjang yang matang. Saudara, penambangan nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya menjadi sorotan akhir-akhir ini. Unggahan organisasi pemerhati lingkungan Greenpeace Indonesia di berbagai akun media sosial aktif menyuarakan gerakan untuk menyelamatkan Raja Ampat dari eksploitasi pun mulai didengar masyarakat. Tagar Save Raja Ampat menjadi salah satu topik yang hangat dibicarakan warganet karena kekhawatiran rusaknya ekosistem di sekitar kawasan yang bisa mengancam keberlangsungan satwa dan terumbu karang. Pemirsa, keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media sosial sepanjang pekan ini diramaikan dengan tagar Save atau Selamatkan Raja Ampat. Pemerintah memang sudah mengambil langkah untuk menyetop sementara operasional perusahaan tambang nikel di Raja Ampat untuk melakukan investigasi lapangan. Namun, kalau bukan ketegasan pemerintah, siapa yang bisa menjamin warisan surga terakhir di bumi ini dapat tetap lestari di tengah eksploitasi tambang? Nomor 3, mempertaruhkan data rakyat pada antek asing. Ketiga, narasi soal kedaulatan data yang dulu jadi jualan utama Prabowo. Saat debat-debat Pilpres,
sekarang justru mulai goyah dan bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Dulu beliau dengan lantang bilang bahwa data rakyat Indonesia itu adalah aset strategis yang harus dijaga ketat. Nggak boleh bocor ke pihak asing, apalagi dikomersialisasi seenaknya. Tapi pada 22 Juli lalu, pemerintah justru menandatangani kerangka dagang dengan Amerika Serikat yang isinya mempermudah transfer data pribadi warga Indonesia ke luar negeri, termasuk ke server-server yang bisa saja berada di bawah yurisdiksi hukum intelijen Amerika. Narasi kedaulatan yang dulu gagah, sekarang seolah dilumerkan oleh realitas diplomasi dan perdagangan internasional. Pemerintah berdalih ini bagian dari strategi tarik investasi digital dan tetap berada dalam kerangka UU Perlindungan Data Pribadi, UU PDP. Tapi argumen ini belum cukup meyakinkan semua pihak. Pasalnya banyak pakar privasi dan keamanan cyber mengingatkan soal potensi celah yang bisa dimanfaatkan pihak asing, terutama di bawah aturan hukum seperti Visa 702, sebuah aturan DIA yang memungkinkan lembaga intelijen mereka mengakses data digital warga asing tanpa perlu transparansi ke negara asal. Dalam konteks ini, kekhawatiran publik makin meningkat. Apakah pemerintah benar-benar sudah menghitung risiko geopolitik dan dampak jangka panjang terhadap kedaulatan digital kita? Atau jangan-jangan kesepakatan ini dilakukan dengan terlalu pragmatis hanya demi mendapatkan diskon tarif impor atau akses pasar yang lebih longgar? Muncul pertanyaan yang tajam dan agak satir di media sosial. Sebenarnya, data KTP, BPJS, dan jejak digital kita tuh dihargai berapa sih dalam hitungan dolar? Pertanyaan ini bukannya nggak berdasar, tapi muncul dari rasa kecewa publik yang merasa janji besar soal kedaulatan data ternyata gampang dikesampingkan ketika berhadapan dengan meja dagang. Keempat, soal sikap anti-asing yang dulu jadi identitas kuat Prabowo. Saat kampanye kini justru tampak meredup dan jadi pertanyaan besar publik. Di masa kampanye, Prabowo tampil sebagai sosok nasionalis. Garis keras tegas menolak intervensi asing dan menyebut siapa pun yang membela kepentingan luar sebagai antek asing. Waktu itu narasi ini begitu kuat dan ampuh menarik simpati publik, terutama mereka yang resah dengan dominasi investor asing di sektor-sektor strategis. Tapi begitu menjabat, banyak yang mulai merasa kalau retorika keras itu tak benar-benar diwujudkan dalam bentuk kebijakan. Dalam berbagai perundingan penting, termasuk dengan Cina terkait tambang dan Amerika soal perdagangan digital, pemerintah Prabowo justru terlihat cenderung kompromistis. Kesan keras ke dalam, lunak keluar pun mulai melekat, dan ini membuat kredibilitas politik beliau mulai dipertanyakan, khususnya oleh kelompok yang dulu mendukungnya karena sikap nasionalisnya yang tegas. Kasus izin tambang nikel di Raja Ampat adalah contoh paling nyata dari perubahan sikap tersebut. Memang benar, pemerintah mencabut 4 izin tambang setelah tekanan besar dari masyarakat sipil dan aktivis lingkungan. Tapi satu perusahaan P3 Nickel tetap diizinkan beroperasi dengan alasan lokasinya berada di luar wilayah geopark. Padahal banyak pihak termasuk Greenpeace dan sejumlah tokoh adat Papua meragukan alasan tersebut dan menilai langkah pemerintah masih setengah hati. Muncul dugaan bahwa P3 Nickel punya koneksi atau kepentingan besar di balik layar yang membuatnya tetap dilindungi. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat dan lingkungan, ataukah mulai goyah oleh tekanan modal asing? Lebih jauh, ini menunjukkan betapa idealisme nasionalisme yang dulu dijual saat kampanye ternyata tak mudah dijaga ketika sudah duduk di tampuk kekuasaan dan berhadapan langsung dengan kepentingan geopolitik dan investasi global. Pemirsa, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan memblokir sementara transaksi pada rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif minimal selama 3 bulan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan memblokir sementara transaksi pada rekening dorman, yaitu rekening yang tidak aktif minimal selama 3 bulan. Salah seorang warga yang terkena imbas pemblokiran ini adalah Gofar yang sehari-hari bekerja sebagai pedagang. Ia bilang bisa menyetor uangnya ke rekening tapi tidak bisa mengambil uang dari tabungan. Gofar menyebut rekening ini khusus dipakai untuk tabungan. Kita ke informasi lain, pemirsa, kebijakan PPATK memblokir rekening-rekening tidak aktif atau dorman, mematik kegaduhan hingga menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Dan terbaru, PPATK membuka kembali pembekuan rekening-rekening dorman yang semula dikhawatirkan disalahgunakan untuk kejahatan. Apakah langkah ini dilakukan PPATK karena ditegur oleh Presiden? Berikut di Top News, pemirsa, kebijakan PPATK memblokir rekening-rekening tidak aktif atau dorman memantik kegaduhan hingga menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto. Terbaru, PPATK kembali membuka pembekuan rekening-rekening dorman yang semula dikhawatirkan disalahgunakan untuk kejahatan. Apakah langkah
langkah ini dilakukan PPATK karena ditegur oleh Presiden? Berikut ulasannya dalam Top Review. Kelima adalah gaya kepemimpinan Prabowo yang terkesan menunggu sebuah isu viral dulu, baru kemudian bertindak, makin sering jadi sorotan publik. Banyak masyarakat menilai bahwa kebijakan atau keputusan penting baru akan muncul setelah media sosial heboh, berita naik ke headline, dan tekanan publik makin keras. Gaya seperti ini bikin banyak kebijakan seolah terasa dramatis dan penuh efek kejutan, tapi kurang terkesan sebagai langkah yang sistematis dan terencana sejak awal. Kasus Tom Lembong adalah contoh paling gamblang. Baru divonis 4,5 tahun penjara atas kasus impor gula, belum sempat mengajukan banding, tiba-tiba Presiden Prabowo langsung tekan surat abolisi yang bikin Tom bebas begitu saja. Keputusan itu muncul di tengah panasnya sorotan publik dan membuat banyak orang bertanya-tanya, ini bentuk sikap kenegarawanan dan rekonsiliasi politik, atau cuma strategi panggung biar tampil sebagai pahlawan di tengah kontroversi? Banyak yang menilai bahwa langkah ini terlihat terlalu reaktif baru bergerak setelah viral, bukan hasil dari rencana kebijakan yang matang dan proaktif. Hal ini memperkuat kesan bahwa pemerintah saat ini lebih banyak merespons tekanan publik ketimbang menjalankan strategi yang terstruktur dan antisipatif sejak awal. Pendukung Prabowo tentu membela langkah ini sebagai simbol kebesaran hati dan upaya merangkul semua pihak. Mereka menyebut ini adalah bukti bahwa Prabowo bukan pemimpin yang pendendam dan siap melupakan masa lalu demi persatuan bangsa. Tapi di sisi lain, banyak pengamat hukum dan politik melihat keputusan ini sebagai langkah yang sangat politis dan justru membahayakan kredibilitas lembaga peradilan. Ketika seorang presiden bisa begitu cepat membatalkan vonis pengadilan, publik jadi bertanya, di mana posisi independensi hukum kita? Apalagi sosok yang dibebaskan adalah tokoh penting dari kubu lawan politik saat Pilpres. Spekulasi pun berkembang bahwa ini bagian dari upaya memeluk lawan politik agar masuk ke barisan pendukung demi memperbesar koalisi yang sudah gemuk sejak awal. Alih-alih menjadi momen rekonsiliasi tulus, publik justru khawatir. Keputusan seperti ini menciptakan presiden buruk bahwa hukum bisa ditawar dan diatur ulang tergantung pada arah angin politik dan kebutuhan citra kekuasaan. Jelang peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80, bendera One Piece banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Bendera bergambar tengkorak bertopi itu dikaitkan dengan gerakan kritik sosial dan sindiran terhadap pemerintah. Pemirsa, jelang peringatan Hari Kemerdekaan, bendera One Piece kian banyak ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Berkibarnya bendera One Piece dikaitkan sebagai bentuk kritik sosial dan sindiran kepada pemerintah. Jelang HUT ke-80 RI, masyarakat Indonesia justru ramai-ramai memasang bendera One Piece di rumah maupun di kendaraan. Bukan bendera merah putih, bendera dengan simbol bajak laut berlatar hitam itu justru berkibar-kibar di sejumlah kota di Indonesia. Video pengibaran bendera One Piece pun viral di jagat sosial dan menular ke warga lain yang ikut memasang bendera One Piece. Bendera Jolly Roger topi jerami dalam anime One Piece bukan sekedar lambang bajak laut. Ia mewakili semangat kebebasan, persahabatan, perlawanan terhadap penindasan. Viral di media sosial, bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Selama hampir setahun memimpin, Prabowo menunjukkan sejumlah langkah positif yang layak mendapat perhatian, terutama dalam hal menjaga stabilitas politik nasional. Salah satu pencapaiannya yang paling kentara adalah kemampuannya membentuk koalisi besar yang mencakup hampir seluruh partai politik di parlemen. Dalam konteks politik Indonesia yang sering penuh tarik ulur, keberhasilan ini bukan hal kecil. Dengan koalisi yang solid, pemerintahan Prabowo mampu meloloskan berbagai kebijakan strategis tanpa hambatan berarti dari oposisi. Meskipun ini juga memicu kekhawatiran soal lemahnya kontrol parlemen terhadap pemerintah, namun dari sisi efektivitas eksekusi kebijakan, ini memberi ruang bagi pemerintah untuk bergerak lebih cepat dan fokus pada agenda pembangunan. Di bidang pertahanan dan hubungan luar negeri, Prabowo tampil aktif dan cukup percaya diri. Sering mewakili Indonesia dalam forum-forum strategis internasional dan menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia. Pendekatan diplomasi yang ia bangun lebih mengarah pada keseimbangan geopolitik, menjaga hubungan baik dengan semua kekuatan besar dunia, tanpa terlalu condong ke satu kutub. Selain itu di dalam negeri, Prabowo terus mendorong modernisasi pertahanan dan penguatan TNI sebagai kekuatan yang siap menghadapi ancaman baru, termasuk ancaman non-militer seperti serangan siber dan konflik perbatasan. Ia juga mengupayakan kerjasama keamanan dengan negara tetangga sebagai langkah memperkuat posisi Indonesia di kawasan.
Jadi jika kita melihat hampir 1 tahun masa kepemimpinan Prabowo, kita bisa menyimpulkan bahwa pemerintahannya berada di titik persimpangan antara peluang besar dan tantangan yang kompleks. Di satu sisi, Prabowo berhasil membangun stabilitas politik melalui koalisi besar, aktif memperkuat diplomasi internasional, serta mempertahankan laju ekonomi yang relatif stabil. Meski situasi global tidak menentu, Prabowo juga menunjukkan sikap terbuka terhadap rekonsiliasi politik dan menjaga kesinambungan beberapa program strategis nasional. Ini menunjukkan bahwa ada upaya serius dari beliau untuk memperkuat pondasi negara dan menjaga kontinuitas pemerintahan. Namun di sisi lain, sejumlah kritik dan kelemahan juga tidak bisa diabaikan. Mulai dari kesan bahwa beliau masih berada dalam bayang-bayang Jokowi, belum berani mengambil keputusan tegas terhadap menteri-menteri, titipan yang kurang perform, serta munculnya ketidakkonsistenan antara retorika kampanye dan kebijakan saat menjabat, isu-isu seperti dugaan kompromi terhadap kepentingan asing, lemahnya perlindungan data rakyat, dan gaya kepemimpinan yang terkesan reaktif terhadap isu viral juga menjadi catatan kritis yang perlu disikapi secara serius oleh publik maupun oleh pemerintah itu sendiri. Tengah yang bisa diambil adalah dengan terus mengawal pemerintahan ini secara objektif dan kritis. Masyarakat tidak perlu terjebak pada sikap fanatik atau anti total terhadap Prabowo. Sebaliknya, kita perlu memberi apresiasi saat kebijakan yang diambil berpihak pada rakyat, namun juga berani bersuara ketika keputusan terasa menyimpang dari kepentingan publik. Di sisi lain, Prabowo juga dituntut untuk mulai menunjukkan arah kepemimpinannya sendiri yang tidak hanya melanjutkan warisan, tapi juga menciptakan identitas baru yang lebih independen, berani, dan berorientasi jangka panjang. Keseimbangan antara kritik dan dukungan inilah yang menjadi penopang demokrasi yang sehat. Pemerintah harus menyadari bahwa rakyat sekarang jauh lebih melek informasi, lebih vokal dan tidak mudah dibungkam oleh pencitraan semata. Karena itu, respon terhadap kritik tidak boleh lagi sebatas defensif, tapi harus diolah menjadi masukan yang membentuk arah kebijakan yang lebih baik. Di saat yang sama, masyarakat juga punya tanggung jawab untuk tidak terjebak pada narasi provokatif atau hoax, dan lebih mengutamakan diskusi yang berdasarkan data dan fakta. Dengan spirit kolaborasi yang kritis, pemerintahan Prabowo masih punya peluang untuk memperbaiki kekurangan yang ada, sekaligus melanjutkan langkah-langkah positif yang telah dirintis. Tahun pertama adalah cermin awal, tapi tahun-tahun berikutnya adalah penentu apakah kepemimpinan ini akan dikenang sebagai era konsolidasi kemajuan atau justru awal dari kekecewaan baru.